Selamat malam saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa hari Rabu ini kita masih bisa ada kesempatan mengadakan PA atau ya mau seminar atau ceramah apapun lah berkenaan dengan Calvin dan Servetus. Saya kira Rabu depan saya tidak akan melanjutkan seri ini untuk sementara karena saya akan memilih tema yang lebih cocok ataupun teks Alkitab yang lebih cocok dengan sikon Indonesia yang sedang terkena wabah beserta dengan nyaris seluruh dunia. Tapi ini sudah terlanjur ya, ini tetap saya teruskan. Cuma Rabu depan saya pastikan temanya bukan ini, kalau kita masih tetap bisa PA. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam acara. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Dan sekalipun sedikit, tapi kami masih tetap punya kebebasan dan kami bersyukur atas hal itu. Dan sekalipun di Surabaya sudah ada yang kena, tetapi tidaklah terlalu banyak. Kami mohon supaya Engkau hadir saat ini Tuhan, dan kalau masih ada saudara dalam perjalanan kami berdoa untuk mereka. Tolong supaya mereka secepatnya bisa sampai ke tempat ini dan ikut bersama kami dalam belajar tentang sejarah Calvin dan Servetus ini. Memang boleh dikatakan kami tidak terlalu membahas Alkitab atau firman Tuhan, tetapi bagaimanapun kami membahas kebenaran. Karena Calvin sedang difitnah habis-habisan oleh kelompok Suhentoliau, dan kami ingin membuktikan dari buku-buku sejarah dan buku-buku lain bahwa faktanya jauh sekali dari fitnah tersebut. Dan kami tetap mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara ini, baik penyampaian maupun penerimaannya. Dan tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh pelajaran bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dan kuasa dan pekerjaan-Mu supaya kebenaran betul-betul bisa menang. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami keterbukaan, berikan konsentrasi, berikan terang, biarlah semua kami bisa mendengar dan mengerti. Dan juga kami menanggapi dengan percaya pada kebenaran, dan biarlah kebenaran itu bisa disebarluaskan dan menghancur leburkan fitnah terhadap Calvin yang sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang yang non-reform atau yang anti Calvin. Tuhan, kami menitipkan acara tanya jawab nanti juga dalam tangan Tuhan. Bimbing, arahkan, dan berkati. Dan kami juga berdoa menghadapi segala macam serangan godaan setan, Kau kuatkan. Juga listrik, peralatan yang kami pakai, perekaman, streaming maupun video untuk YouTube, tolong bimbing, berkati semuanya. Juga listrik maupun semua peralatan lain yang kami pakai, Engkau berkati dan jaga. Juga cuaca, supaya tidak ada gangguan apapun dan semuanya berjalan dengan baik sampai semuanya selesai. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah session yang ke-6 dari seri Calvin dan Servetus. Kalau pada kali yang lalu kita sudah membahas persidangan yang pertama di Geneva, dan saya akhiri dengan kutipan yang menunjukkan bahwa sekalipun sebetulnya Servetus di pihak yang kalah, tetapi kalahnya itu katakanlah tidak telak, gitu ya, tidak sampai
memastikan, menentukan begitu. Dan karena itu akhirnya diputuskan ada persidangan yang kedua di Geneva. Sebetulnya bahwa dikatakan pihak Calvin jelas menang tetapi tidak menentukan, tetapi lalu diadakan persidangan kedua, sebetulnya sudah menunjukkan bahwa jelas Calvin bukan diktator. Calvin tidak punya suara apa-apa boleh dikatakan. Seandainya Calvin memang adalah diktator sebagaimana yang difitnahkan oleh Suyanto Liao, maka persidangan pertama sudah cukup. Dia menang kok. Tidak peduli, tidak menentukan, menang, dah, hukum mati, selesai. Mengapa ada persidangan kedua? Jadi jelas dari semua jalur ini ya, saya jelaskan detail. Dari detail-detail kecil-kecil terlihat berpuluh-puluh bagian ya, bahwa Calvin memang bukan seorang diktator. Dia tidak punya power apa-apa di dalam persidangan ini. Bahkan kita sedang melihat dan akan melihat lagi dalam sidangnya pun ada orang-orang yang anti Calvin, bahkan membela Servetus ya. Jadi jelas itu fitnahan ya. Kalau semua diatur, kalau Calvin ngomong A, semua ngomong A, itu isapan jempolnya Suyanto Liao yang memang kurang ajar. Nah sekarang saudara, saya akan lanjutkan dengan poin B ini ya. Persidangan kedua di Geneva. Ini David Scott mengatakan demikian. Ini pada bab atau pasal 152, persidangan kedua di Geneva. Karena tuntutan mula-mula disingkirkan, kasus itu diserahkan kepada pejabat pimpinan hukum Claude Rigaud sesuai dengan hukum kriminal dari tahun 1543. Jadi saudara, sesuai dengan hukum. Ini bukan ngawur ya. Jadi bukan sak maunya sendiri, tapi ada hukumnya, ada dasarnya. Ya, saya lanjutkan. Maka persidangan kedua dimulai. Orang tahanan itu diperiksa lagi, dan suatu tuduhan tertulis yang baru dari 30 artikel disiapkan, yang mempunyai karakter yang lebih sedikit tentang kesesatan atau bidat yang sungguh-sungguh dari terdakwa daripada tentang kecenderungan praktis yang membahayakan darinya dan ketekunan yang keras kepala dalam menyebarkannya. Ini bagi saya agak aneh ya. Kenapa demikian? Sebetulnya kesesatan itu mesti tetap ditekankan sebagai yang terutama sebetulnya. Tapi ini sekarang malah lebih sedikit dibandingkan dengan kecenderungan praktis yang membahayakan darinya. Ya, dia bidat yang menyebarkan atau apa itu yang membahayakan, dan ketekunan yang keras kepala dalam menyebarkannya. Lalu saya lanjutkan. Kaunsel atau sidang menulis juga kepada hakim-hakim dari Wina, tempat dia dijatuhi hukuman mati oleh gereja Katolik, tapi cuma simbolis karena dia lari sebelum dijatuhi hukuman mati ya, untuk mendapatkan detail-detail dari tuduhan-tuduhan yang telah digunakan untuk menentang dia di sana. Jadi mereka ini tahu Wina sudah hukum mati, maka mereka juga minta bahan dari sana. Kenapa hukum mati? Dasarnya apa? Barangkali bisa belajar dari sana. Jadi mendapatkan detail-detail dari tuduhan-tuduhan yang telah digunakan di Wina. Dan saya kira ini sah-sah saja dalam masalah dengan hal semacam demikian. Saya lanjutkan dengan kutipan selanjutnya. David Scott mengatakan demikian. Servetus membela dirinya sendiri di hadapan kaunsel atau sidang pada tanggal 23 Agustus dengan kepandaian dan kejujuran yang nyata terhadap tuduhan-tuduhan baru tentang sifat suka bertengkar dan ketidakbermoralan. Berkenaan dengan yang belakangan, jadi ketidakbermoralan itu ya, ia menyatakan sebagai pembelaan kelemahan fisiknya yang melindungi dia terhadap pencobaan tentang ketidakbermoralan seksual. Terus terang sebetulnya saya tidak tahu tuduhan ketidakbermoralan itu muncul dari siapa, saya tidak tahu ya. Dan pembelaan dia dalam hal ini sangat-sangat kuat. Dia mengatakan kelemahan fisiknya itu, jadi rupanya dia punya ketidakmampuan seks ya, impoten atau apapun, itu justru melindungi dia terhadap pencobaan terhadap ketidakbermoralan seksual. Jadi dia tidak bisa melakukan hubungan seks, kelihatan seperti itu. Jadi pembelaannya di sini kuat sekali. Lalu saya lanjutkan. Dia telah selalu mempelajari kitab suci dan berusaha untuk menjalani suatu kehidupan Kristen. Ia tidak berpikir bahwa bukunya akan mengganggu kedamaian dalam kekristenan, tetapi akan memajukan kebenaran.
Nah kalau ngomong seperti ini saudara ya, semua orang sesat yang ngomongnya begitu saudara. Tidak ada orang sesat yang memikir bahwa ajarannya memang sesat dan memang membawa orang ke neraka, tapi tetap dia ajarkan. Karena bagi dia ajaran sesat yang dianggap orang lain sesat itu bagi dia itu kebenaran. Jadi memang ini sudah biasa diomong kalau seadanya bidat saudara ya. Jadi kalau dia ngomong seperti ini, saya kira ini bukan pembelaan apa-apa. Kalau tadi kuat. Jadi kita mesti fair dalam menilai. Jadi waktu dia mengatakan hal ini, dia punya kelemahan fisik, tidak mungkin dia jatuh dalam ketidakbermoralan seksual. Ini harus diakui memang kuat. Tapi pada waktu dia mengatakan yang dibawa di sini, ini sama sekali tidak kuat. Karena semua bidat akan berpikir secara sama. Saya lanjutkan. Ia menyangkal bahwa ia telah datang ke Jenewa untuk tujuan jahat apapun. Ia hanya ingin melewatinya dalam perjalanannya ke Zurich dan Naples. Memang kalau urusan yang ini, saya kira mau dibuktikan bagaimanapun ya sukar mau membuktikan bahwa dia datang dengan niatan jahat, ya. Tapi bagaimanapun mengingat di mana-mana dia sudah menyebarkan ajaran sesatnya, itu suatu kemungkinan. Sehingga jelas tidak salah kalau Calvin takut ada penyesatan terjadi, maka dia melaporkan sebelum dia melakukan apapun. Tidak ada yang salah dengan Calvin melakukan hal seperti itu. Tidak peduli dia punya niatan atau tidak punya niatan. Karena dari masa yang lalu di tempat-tempat lain dia sudah menyebarkan ajaran sesatnya dengan ketegaran yang luar biasa dan dengan hujatan-hujatan yang bukan main. Dan Calvin tidak mau itu terjadi di dalam kotanya, maka dia melaporkan. Itu menurut saya sesuatu yang jelas bisa dibenarkan. Saya lanjutkan kata-kata David Schaff. Pada saat yang sama, ia mempersiapkan suatu permohonan tertulis kepada sidang yang diterima pada tanggal 24 Agustus. Ia menuntut pembebasannya dari tuduhan kriminal untuk beberapa alasan yang seharusnya mempunyai tekanan yang patut dipertimbangkan. Yang hijau ini saya pikir ini kata-kata David Schaff, ya, bahwa tidak dikenal dalam zaman Kristen sebelum zaman Konstantin untuk menyidangkan kasus bidat di hadapan suatu sidang sipil. Jadi ini pembelaan dia ya. Tidak dikenal kalau sebelumnya zaman Konstantin itu ya, untuk menyidangkan kasus bidat di hadapan suatu sidang sipil. Mengapa sebelum zaman Konstantin? Kan dia rujukannya selalu bapak-bapak gereja awal sebelum zaman Konstantin, sebelum sidang gereja Nisea, ya, bahwa ia belum atau tidak melanggar hukum-hukum apakah di Jenewa atau di tempat lain. Ya, jadi ini pembelaan yang lain lagi. Dia tidak melanggar hukum di Jenewa maupun di tempat lain. Apa iya? Ya, bahwa ia tidak bersifat memberontak ataupun mengacau. Apa iya? Kalau itu saya meragukan semua ya. Bahwa buku-bukunya menangani atau membahas pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang suka dimengerti dan ditujukan kepada orang-orang yang terpelajar. Saudara, tidak peduli ditujukan kepada siapa. Kalau itu sesat ya sesat. Itu tetap usaha penyesatan, ya. Bahwa ia tidak membicarakan pokok-pokok ini kepada siapapun kecuali Oecolampadius, Butcher, dan Capito. Bahwa ia pernah membantah orang-orang Anabaptis yang memberontak terhadap hakim-hakim atau pejabat-pejabat umum dan ingin mendapatkan persamaan. Dalam kasus ia tidak dibebaskan, ia menuntut bantuan dari seorang pengacara yang akrab atau tahu hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan dari negara itu. Pastilah suatu permohonan yang sangat masuk akal. Yang hijau, insya Allah kita kira adalah pandangan dari David Schaff sendiri. Saudara, kalau hukumnya sudah mengatakan bahwa dia tidak diizinkan punya pengacara dalam kasus seperti itu, maka permohonan dia dikatakan sangat masuk akal itu berdasarkan apa, saya tidak ngerti. Jadi di sini kita melihat omongan David Schaff yang menurut saya sama sekali tidak masuk akal. Hukumnya memang seperti itu, tidak boleh pakai pengacara. Dia minta pengacara dan itu dikatakan masuk akal. Mana bisa nabrak hukumnya sendiri, tidak memungkinkan itu ya. Jadi ini pembelaan David Schaff yang bagi saya tidak masuk akal, ya. Dia menganggap permohonannya masuk akal, saya menganggap tidak masuk akal. Saya lanjutkan. David Schaff lagi, pejabat pimpinan hukum mempersiapkan suatu tuduhan kedua dalam bantahan terhadap argumentasi dari Servetus yang telah mempelajari hukum di Toulouse, nggak tahu bacanya gimana.
yang menunjukkan bahwa kaisar-kaisar Kristen pertama mengklaim untuk diri mereka sendiri hak hukum dan pengadilan dari bidat-bidat, dan bahwa hukum-hukum dan undang-undang mereka menghukum mati bidat-bidat, anti-trinitarian dan penghujat-penghujat. Nah, jadi saudara, ini jawaban dari pihak yang anti Servetus ya, memberikan bantahan. Nah, dan bantahannya kan dia bilang sebelum zaman Konstantin nggak ada disidangkan dan sebagainya. Tapi bagian penuduh ini mengatakan, siapa yang bilang? Memang pada saat itu tidak ada persidangan, karena kaisar-kaisar ini semua punya apa ya, sistem diktator gitu ya. Jadi mereka yang langsung hukum, langsung adili, langsung hukum mati. Dan bahwa hukum-hukum dan undang-undang mereka menghukum mati bidat-bidat, anti-trinitarian dan penghujat-penghujat. Jadi siapa bilang tidak ada? Tidak ada sidang, karena saat itu diktator sekali kaisarnya. Jadi tangkap dia yang putuskan, dia hukum mati. Bahwa dia melakukan hukuman mati dan sebagainya itu jelas ada. Jadi dengan bantahan ini menurut saya memang apa yang tadi dikatakan oleh Servetus pembelaan itu habis. Ya, bantahan ini menghabisi semua itu. Kan saya lanjutkan yang warna biru. Ia menuduhnya dengan dusta dalam menyatakan bahwa ia telah menulis menentang orang Anabaptis, dan bahwa ia tidak menyebarkan doktrin atau ajarannya pada siapapun selama 30 tahun terakhir. Ini jelas-jelas memang dia berdusta, saudara ya. Dia menentang Anabaptis gimana? Dalam hal apa? Dalam hal urusan baptisan, dia sama dengan Anabaptis menentang baptisan bayi. Cuma Anabaptis mungkin tidak maki-maki, dia maki-maki, dia hujat, tidak karu-karuan. Dan dia tidak menyebarkan doktrin atau ajarannya kepada siapapun selama 30 tahun terakhir. Itu jelas-jelas dusta ya. Pengacara yang diminta ditolak karena itu dilarang oleh hukum kriminal. Jadi sudah saya katakan memang itu tidak boleh. Dalam kasusnya dia, hukum pada saat itu ada hukumnya, dan dikeluarkan pada tahun 1543, 10 tahun sebelum kasus sidangnya Servetus. Dan karena di ada satu hal terkecil pun dari ketidakbersalahan yang nyata yang membutuhkan seorang pengacara. Hal ini harus dibuktikan. Nah, kelihatannya ini lagi-lagi tulisannya David Schaff ya. Menurut David Schaff ini mesti dibuktikan. Kalau tidak ada hal kecil pun dari ketidakbersalahan yang nyata sebagainya. Terus rasanya David Schaff ini dalam banyak hal rasanya kayak membela Servetus ya. Tapi justru saya punya kesenangan menggunakan dia. Dia setidaknya bukan orang yang miring kepada Calvin atau bagaimana, dan dalam banyak hal dia miring kepada Servetus ya. Dia begitu tidak senang dengan penghukuman mati terhadap bidat, sehingga dia miring kepada Servetus, dan itu lebih menyenangkan. Jadi pada waktu saya menggunakan buku-buku yang ditulis, tulisan-tulisan yang diberikan oleh David Schaff ini, tidak ada kemungkinan David Schaff itu pro Calvin sedemikian rupa sehingga jelek-jelekan Servetus. Dia justru baguskan Servetus, tapi Servetusnya terlalu buruk untuk bisa dibuat bagus. Itu yang jadi masalah. Sekarang saya lanjutkan lagi. David Schaff mengatakan lagi demikian. Suatu pemeriksaan yang baru menyusul yang menarik keluar beberapa pokok yang menarik. Servetus menyatakan kepercayaannya bahwa reformasi akan maju lebih jauh dari yang Luther dan Calvin maksudkan. Reformasinya kurang gitu ya, mesti lebih lagi. Nah, dalam hal ini dia sejalan dengan Anabaptis, saudara ya. Nah, ini reformasi sekian, Anabaptis mau lanjutkan. Ini dia juga sama sebetulnya. Dan bahwa hal-hal baru selalu mula-mula ditolak, tetapi belakangan diterima. Ya memang ada hal-hal yang seperti itu, memang ada. Tapi tidak semua, saudara ya. Jelas bahwa ada hal-hal yang baru yang memang salah, yang dari dulu ditolak dan selanjutnya ditolak terus, itu juga ada. Lalu selanjutnya, saudara, warna hijau ini, waktu tujuan yang menggelikan tentang penggunaan Al-Quran, ia menjawab bahwa ia telah mengutipnya untuk kemuliaan Kristus, bahwa Al-Quran berlimpah-limpah dengan apa yang baik, dan bahwa dalam suatu buku yang jahat seseorang bisa mendapatkan beberapa hal yang baik. Ini saya salah kalau saya berikan warna hijau ya. Warna hijau ini saya selalu berikan untuk kata-kata dari David Schaff sendiri, tetapi ini bukan. Ini jelas adalah sejarah, betul-betul sejarah
Jadi terhadap tujuan yang mengelikan tentang penggunaan Al-Quran, dia menjawab bahwa dia mengutipnya untuk kemuliaan Kristus, bahwa Al-Quran berlimpah-limpah dengan apa yang baik, dan bahkan dalam satu buku yang jahat seseorang bisa mendapatkan beberapa hal yang baik. Memang benar tentunya, buku apapun yang buruk kita bisa tetap dapatkan hal yang baik. Tapi kalau dia memang Alkitabiah, ada apa dia mengutip Al-Quran? Tidak cukupkah Alkitabnya? Seakan-akan Alkitab butuh ditopang oleh Al-Quran. Saya kira seperti Stephen Tong ya. Stephen Tong mendorong hamba-hamba Tuhan untuk belajar Konghucu ya. Lah, Alkitabnya itu kurang lengkap atau bagaimana? Kalau kita butuh kitab suci ataupun buku apapun dari agama lain, jangankan dari Konghucu, Al-Quran atau Tripitaka atau apapun, bahkan kalau dari buku-bukunya orang Yahudi, kalau saya tidak merasa butuh. Ya, yang saya butuhkan dari bukunya orang Yahudi cuma Perjanjian Lama, titik. Lebih dari itu tidak ada. Ya, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Alkitab itu sudah cukup. Kita tidak membutuhkan yang lain karena itu sudah lengkap. Jadi bahwa dia membutuhkan buku yang lain, di sini menunjukkan sesuatu yang tidak beres. Kalau reformasi punya semboyan sola scriptura, dia jelas tidak cocok dengan semboyan itu. Jadi ini tambahan keburukan dia di dalam urusan teologi atau kepercayaan. Sekarang David Scott berkata demikian lagi. Pada hari terakhir dari bulan Agustus, The Little Council, ini yang menyidangkan ya, Little Council ya, menerima jawaban dari Wina. Tadi kan minta petunjuk, minta detail dari Wina ya. Komandan dari istana raja atau kerajaan di kota itu tiba di Jenewa. Jadi datang sendiri ya, pergi ke Jenewa ya, memberikan kepada mereka suatu kopi dari hukuman mati yang dinyatakan secara resmi terhadap Villeneuve. Jadi ini nama samaran dari Servetus ya. Dan memohon kepada mereka untuk mengirim dia kembali ke Perancis supaya hukuman itu bisa dilaksanakan terhadap orang yang hidup seperti itu, telah dilaksanakan orang yang hidup seperti itu telah dilaksanakan terhadap boneka atau patung yang mewakilinya dan buku-bukunya. Jadi karena dia lari tempo hari, maka hukuman mati cuma simbolis. Nah, mereka mau hukuman mati yang real. Jadi minta ya katakanlah seperti di ekstradisi, kirim ke Perancis, ke Wina, dan hukum mati di sana. Tapi kaunselnya menolak. Tanya kaunselnya kalau mau seperti Pontius Pilatus, cuci tangan ya, dan ya wis ambil. Jadi aku tidak salah menghukum mati orang, nanti bertanggung jawab pada Tuhan. Kamu yang hukum mati, kan bukan aku. Tapi tidak, kaunselnya menolak untuk menyerahkan Servetus sesuai dengan kasus-kasus yang serupa, tapi berjanji akan melakukan keadilan sepenuhnya ya. Jadi tidak mau menyerahkan kepada Katolik di Perancis, tapi dia janji akan memberikan keadilan sepenuhnya. Orang tahanan itu sendiri yang hanya bisa melihat suatu tumpukan penguburan yang terbakar untuk dia di Wina, dia mikir kalau dikirim ke Wina, dia pasti sudah divonis kok, sudah ada apa-apanya, dia pergi ke Wina langsung dibakar ya. Lebih memilih untuk diadili di Jenewa, di mana ia mempunyai kesempatan untuk bebas atau hukuman yang lebih ringan. Ia terpisah dari pokok utama, membenarkan kebiasaannya menghadiri misa di Wina oleh teladan Paulus yang pergi ke bait suci seperti orang-orang Yahudi. Tetapi ia mengakui bahwa dalam melakukan hal itu ia telah berdosa melalui rasa takut pada kematian. Jadi diminta pergi ke sana, di ekstradisi begitu ya, dan kaunselnya menolak. Dan Servetus lebih setuju dengan kaunselnya, dia lebih memilih diadili Jenewa. Kalau Wina sudah tinggal langsung eksekusi, dibakar dengan api kecil, ini sudah tanpa perubahan atau apapun. Tapi di Wina, di Jenewa, dia masih mikir dia bisa punya kesempatan untuk bebas, atau setidaknya punya hukuman yang lebih, mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Sekarang David Scott lagi sidang mengkonfrontasikan lagi Servetus dengan Calvin pada hari pertama dari bulan September. Jadi dikonfrontasikan lagi.
pada hari yang sama diberikan, sekalipun ada protes yang keras dari Calvin, izin kepada Philibert Berthelier untuk mendekati meja perjamuan. Jadi ini sebetulnya pembicaraan di luar sidang sebetulnya ya. Jadi pada hari yang sama itu ada tahu-tahu izin untuk orang satu ini yang namanya begitu sukar untuk disebutkan ini, diberikan izin untuk mendekati meja perjamuan. Orang ini dikucilkan oleh Calvin, dan kalau dikucilkan maka tidak boleh ikut perjamuan kudus kan. Nah, tapi sidang tidak tahu bagaimana memberikan izin kepada orang ini untuk mendekati meja perjamuan untuk ikut perjamuan kudus. Nah, ada protes yang keras dari Calvin, perhatikan ya. Ada protes yang keras dari Calvin, tidak peduli, tetap diberikan izin. Sekarang saya tanya saudara, Calvin diktator? Semua tergantung Calvin. Kalau Calvin ngomong A, berarti A itu yang dilakukan? Jelas tidak. Jadi ini saya kutip, sekalipun ini agak menyimpang, tapi ini saya kutip untuk membuktikan Suentolio itu memfitnah memang. Kalau Calvin dikatakan sebagai diktator dan sebagainya, di sini protesnya Calvin tidak digubris. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana ya. Dengan demikian itu menganulir tindakan pengucilan oleh pemerintah dari gereja lokal. Jadi orang itu sudah dikucilkan, tapi pengucilan ini dianulir. Nah, ini jelas-jelas melindas Calvin ya. Apanya yang Calvin diktator? Saya lanjutkan. Dan mengambil tanpa hak pada dirinya sendiri kuasa tentang disiplin gerejani. Beberapa jam setelahnya pemeriksaan dilanjutkan di dalam penjara. Perrin, ini orang libertin itu ya, lawannya Calvin juga, dan ini jelas juga lawannya Calvin. Perrin dan Berthelier hadir sebagai hakim-hakim dan datang untuk membantu Servetus dalam debat lisan dengan Calvin. Calvinnya diktator. Dalam sidang dua orang ini mendukung Servetus, saudara ya. Tetapi kelihatannya tanpa keberhasilan. Memang saudara, dia 3 lawan 1 tidak bisa menang lawan Calvin tak? Karena mereka beralih pada suatu diskusi tertulis, dalam mana Servetus bisa membela diri sendiri dengan lebih baik. Jadi orang dua ini tidak berdosa apa-apa sebetulnya. Mereka mau membela Servetus, Servetusnya bisa membela diri dengan lebih baik kok. Tidak butuh mereka. Nah, tapi kalau tergantung dia sendiri, dia melawan Calvin, ya dia tidak mungkin menang. Ya, saya lanjutkan ya. Dan dalam mana Calvin bisa memperumit posisinya yang sudah kritis. Lebih lagi, mereka ingin untuk merujuk. Jadi di sini ya, kalau saya warna merah ini berarti penting. Posisi Calvin itu sudah kritis di Jenewa. Ya. Jadi ini mana bisa diktator? Kalau diktator tidak ada ceritanya dia posisinya kritis. Dia posisinya kritis menunjukkan dia bukan diktator. Saya lanjutkan. Lebih lagi mereka ingin untuk merujuk urusan itu pada gereja-gereja Swiss yang dalam kasus Bolsek menunjukkan diri mereka sendiri jauh lebih toleran daripada Calvin. Jadi mereka sidang ini kepingin merujuk pergi kepada gereja-gereja Swiss, kota-kota yang lain. Ini kan Geneva di Swiss, ada kota-kota lain. Nah, kepingin minta semacam konsultasi begitu ya. Dan gereja-gereja itu dalam kasus orang yang namanya Bolsek pada masa yang lalu ternyata menunjukkan diri mereka lebih toleran daripada Calvin. Jadi karena itu mereka ingin merujuk ke sana. Merujuk ke sana mungkin lebih toleran, mungkin Servetus bebas atau hukumannya lebih ringan daripada kalau dihukum di Jenewa. Servetus jelas sekali setuju ya menuntut tindakan penyerahan itu. Calvin tidak menyukainya, tetapi tidak secara terbuka menentangnya. Mungkin dia tidak secara terbuka menentang karena dia tahu menentang pun tidak ada gunanya. Ya, jadi di sini lagi-lagi kita melihat tidak ada kediktatoran apapun dalam diri Calvin terhadap kota Geneva atau sidang ini, sama sekali tidak. Ya, saya berikan catatan saudara. Pertama,
Dalam kutipan di atas ini lagi kita lihat dengan sangat jelas, Calvin tidak punya otoritas dalam urusan ini. Lebih-lebih ia bukan diktator di kota Geneva yang difitnahkan oleh Suharto Liao. Kedua, Bolsek yang belakangan menjadi pemfitnah Calvin menentang Calvin dalam hal predestinasi. Dan cerita tentang hal ini bisa terlihat dalam link ini. Saya tidak memberikan, lihat sendiri linknya. Ya, tinggal kalau sudah masuk di Facebook atau apapun, klik langsung keluar ya. Di sini lagi-lagi terlihat bahwa Calvin tidak mempunyai otoritas di Geneva, sebagaimana yang difitnahkan oleh Suharto Liao. Pengadilan ini sama sekali bukan pengadilan yang pro Calvin, malah ada orang-orang yang pro Servetus ya. Sekarang saya lanjutkan lagi dari Scoff. Sidang itu tanpa memulai atau melanjutkan diskusi memutuskan bahwa Calvin harus mengambil dalam bahasa Latin dari buku-buku Servetus artikel-artikel yang tidak disetujui atau tidak menyenangkan atau membangkitkan kejijikan, kata demi kata yang terdapat di dalamnya. Bahwa Servetus harus menulis jawabannya dan pembelaannya juga dalam bahasa Latin. Bahwa Calvin pada gilirannya harus menyediakan jawaban-jawabannya, dan bahwa dokumen-dokumen ini diteruskan kepada gereja-gereja Swiss sebagai suatu dasar penghakiman. Semua ini adalah adil dan tidak bersifat memihak. Pada hari yang sama, Calvin mengambil 38 pokok dari buku-buku Servetus dengan referensi-referensi, tetapi tanpa komentar-komentar. Perhatikan ya, cara kerjanya Calvin ini gimana ya? Pada hari yang sama, saudara. Begitu sidangnya minta, hari itu juga dia mengambil 38 pokok dari buku-bukunya Servetus dengan referensi-referensi. Buku ini halaman sekian, buku ini halaman sekian. Dan waktu itu tidak ada elektronik, saudara. Dia masih nulis, saudara. Kalau elektronik sekarang tinggal kopas-kopas, zaman itu tidak ada. Bagaimana dia kerja pada hari yang sama menyelesaikan ini, menunjukkan cara kerja Calvin yang betul-betul luar biasa. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi dari Scoff. Lalu berbalik dengan kekuatan yang mengherankan dari satu musuh ke musuh yang lain. Iya, ini Calvin ya. Tadi menulis 38 pokok itu ya. Sekarang dengan kekuatan yang mengherankan, dia pindah dari satu musuh Servetus ke musuh yang lain. Dia muncul di depan The Little Council pada tanggal 24 September untuk memprotes dengan sangat sungguh-sungguh terhadap perlindungan mereka terhadap Bertelier yang tadi tahu-tahu diizinkan untuk ikut perjamuan kudus itu ya. Itu diprotes dengan sangat sungguh-sungguh, yang bermaksud untuk menghadirkan dia sendiri pada hari berikutnya sebagai seorang tamu pada meja perjamuan kudus, dan oleh kekuatan dari kuasa sipil memaksa Calvin untuk memberinya simbol-simbol dari tubuh dan darah Kristus. Jadi pengadilan memutuskan Calvin harus mengizinkan si Bertelier ini ikut perjamuan kudus, dan Calvin harus memberikan kepada dia simbol-simbol dari tubuh dan darah Kristus. Berarti roti dan anggur itu harus diberikan kepada Bertelier. Dia berarti boleh ikut perjamuan kudus. Sekarang selanjutnya ia menyatakan di depan The Little Council bahwa ia lebih baik mati daripada bertindak menentang hati nuraninya. Pertama, kelihatan keberaniannya keberanian Calvin yang luar biasa ya. Kenapa ndak tunduk saja lah, wong sidang sing mutusno ya sudahlah, babakno. Dia tidak mau. Bagi dia orang ini dikucilkan, dan dia tidak boleh memberikan perjamuan kudus kepada orang itu. Dia harus tentang itu hati nuraninya dia, dan dia lebih baik mati daripada bertindak melawan hati nurani. Itu hal pertama yang kita bisa lihat, keberanian Calvin. Sidang pun dilawan, mau bunuh aku bunuh, aku tidak mau kasih. Tapi yang kedua, saudara, kelihatan menyorot juga dari kata-kata ini bahwa Calvin tidak bersikap sebagai diktator. Dia tidak punya. Kalau memang diktator, ada apa dia mengatakan dia lebih baik mati daripada bertindak menentang hati nurani? Dia tinggal perintahkan, tidak bisa, madam. Aku kok bilang tidak boleh, mari. Tapi tidak. Dia tahu risikonya hukuman mati atau apapun, dia tidak peduli. Ini membuktikan dia bukan diktator. Council itu tidak menyerah, tetapi memutuskan dengan diam-diam. Jadi dilawan ini councilnya mikir 12 kali, saudara. Ya,
memutuskan dengan diam-diam untuk menasihati Bolsek untuk tidak hadir dari penerimaan sakramen untuk saat ini. Jadi si Council tidak mau mundur pada waktu gegeran sama Calvin dengan mengatakan ya sudahlah, kamu sih menang, dia tidak boleh ikut. Tidak mau dia, ngotot harus boleh ikut. Tapi dia tidak mau gegeran terbuka juga. Diam-diam dari belakang ngomong di si Bolsek, jangan datang. Memang kamu boleh, tapi jangan datang supaya tidak jadi gegeran. Ini tindakan Calvin betul-betul tindakan pahlawan dan bukan munafik. Councilnya tindakan pengecut dan betul-betul munafik. Ya. Calvin yang tidak mengetahui nasihat rahasia ini dan memutuskan untuk menang atau untuk mati, mengguntur atau menyatakan dengan kemarahan dari mimbar Saint Peter pada tanggal 3 September keputusannya untuk menolak untuk memberikan dengan risiko nyawanya elemen-elemen kudus atau sakral kepada seseorang yang dikucilkan. Dia tidak tahu ada nasihat rahasia itu. Dia khotbah, dia gempur dari mimbar dengan kemarahan dan menyatakan keputusan untuk menolak untuk memberikan pajaman kudus, risikonya nyawanya. Lagi-lagi kelihatan dua hal yang sama tadi. Pertama, kelihatan nekatnya Calvin, tidak takut mati dalam urusan seperti itu, tidak bisa dipaksa bagaimanapun oleh sidang manapun. Dan yang kedua, lagi-lagi menunjukkan dia bukan diktator. Kalau diktator, diktator risiko nyawa itu loh, omong kosong dari mana? Ya, saya lanjutkan. Bertelier tidak berani mendekati meja perjamuan. Calvin telah mencapai kemenangan moral atas Council. Ya, jadi saudara, ini saya berikan catatan. Pertama, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Calvin bukan diktator di kota Geneva. Dan kedua, menggunakan mimbar untuk hal seperti itu menurut saya memang dibenarkan. Saya tahu ada banyak orang yang menentang, khususnya kalau saya sudah gegeran sama orang, tak gempur dari mimbar. Orang itu wes bolak-balik saya mendapatkan omongan seperti itu. Mimbar itu untuk memberitakan firman. Mimbar bukan untuk digunakan hal model seperti itu. Loh, memberitakan firman itu, Alkitab itu salah satu fungsinya menyatakan kesalahan. Lalu kenapa tidak boleh menggunakan mimbar untuk menyatakan kesalahan? Jadi ada pada waktu gegeran dengan seseorang dan saya tahu, saya yakin saya benar dan orang itu salah, saya gunakan ayat betul-betul membuktikan dia salah dan gempur dari mimbar. Saya tidak melihat hal itu salah. Saya tidak peduli orang mau salahkan saya kalau menggunakan mimbar dalam hal seperti itu. Saya sudah gunakan banyak kali dan saya tetap akan gunakan di kemudian hari, karena saya yakin tidak bisa itu disalahkan. Jadi saudara baca 2 Timotius 3 ayat 16, baca sendiri. Saya kira saudara sudah banyak yang tahu. Jadi kitab suci itu salah satu manfaatnya itu kan, pertama menunjukkan kesalahan, ya, lalu nanti menuntun orang dalam kebenaran dan sebagainya. Jadi saudara, dipakai untuk suatu gempuran dari mimbar, ini jelas-jelas boleh. Nah, sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Saya tidak ragu-ragu menggunakan lagi kalau memang itu dibutuhkan. Sekarang saya lanjutkan kata-kata Leviskov. Sementara itu Servetus dalam waktu 24 jam, ini juga hebat. Calvin tadi dalam hari itu juga memberikan, dia balas dalam waktu 24 jam telah mempersiapkan suatu pembelaan tertulis seperti pengarahan dari sidang terhadap 38 artikel Calvin. Itu bersifat baik, apologetik dan agresif secara berani, jelas, tajam, sangat kuat dan pahit. Ia secara menghina menolak untuk menerima ikut campurnya Calvin dalam pengadilan dan menuduh dia dengan anggapan yang tak berdasar dalam membentuk artikel-artikel iman menurut cara dari doktor-doktor dari Sorbonne tanpa dasar kitab suci. Ia menegaskan bahwa Calvin atau salah mengerti dia atau dengan licik membengkokkan arti atau maksudnya. Ia mengutip dari Tertullian, Irenaeus dan Pseudo Clement dalam mendukung pandangan-pandangannya.
Ia menyebutnya sebagai murid dari Simon tukang sihir. Mulai ini saudara ya, ad hominem. Jadi debat tapi nyerang orangnya, sama sekali tidak ada urusannya dengan perdebatannya. Tahu-tahu diserang, dikata-katai sebagai murid dari Simon tukang sihir, seorang pendakwa kriminal dan seorang pembunuh. Pembunuh di mana gitu ya? Ia mengejek atau mengolok. Dan satu hal ya, seandainya Calvin memang seorang pembunuh, ini tetap tidak ada hubungannya dengan benar atau tidaknya kata-kata Calvin dalam debat dengan dia di pengadilan ini. Jadi menuduh pembunuh ini sebetulnya lari ya, lari dari perdebatan mau pergi ke hal-hal yang lain. Biasa hal-hal semacam demikian. Orang kalau debat dengan saya sudah kalah, wah urusan saya cerai lah apalah. Pengecut-pengecut, orang-orang munafik itu selalu demikian. Lari dari topiknya, tahu dalam topik itu tidak bisa menang. Akhirnya lari, menyerang hal-hal yang lain dan sebagainya. Pengecut-pengecut semacam demikian ini memang satu golongan dengan Servetus yang adalah bajingan. Ya, ia mengejek atau mengolok-olok gagasan. Tahu orang seperti itu menyebut dirinya sendiri seorang pendeta ortodoks dari gereja. Calvin menjawab dalam 2 hari. Dalam satu dokumen dari 23 halaman folio yang ditangani oleh semua 14 pendeta dari Geneva. Dari di sini kita melihat bahwa 14 pendeta ini semua memang mendukung Calvin. Ia menangani atau menjawab kutipan-kutipan dari bapak-bapak gereja dari Servetus dengan kutipan-kutipan balasan. Karena motif Calvin hafal juga ya, dia malah hafal, Servetus belum tentu hafal ya. Jadi dia berikan kutipan-kutipan balasan dengan teks-teks kitab suci dan argumentasi-argumentasi yang kuat dan menuduhnya dalam kesimpulan dengan maksud untuk menghancurkan semua agama. Ketiga dokumen ini yang mencakup hakikat dan diskusi doktrinal itu diberikan kepada The Little Council pada hari Selasa tanggal 5 September. 3 dokumen ya. Pertama Calvin nyerang, kedua Servetus menanggapi, ketiga Calvin menanggapi balik, ditandakan Calvin dan 14 pendeta. Jadi ini 3 dokumen diserahkan kepada Little Council pada hari Selasa tanggal 5 September. Saya berikan catatan juga. Tadi ada kata Sorbonne ya. Dan saya berikan penjelasan. Sorbonne adalah suatu universitas Katolik di Paris. Yang kedua, perhatikan bahwa orang brengsek dalam berdebat melakukan ad hominem yang seperti yang biasa dilakukan oleh semua pendebat yang brengsek. Semua pendebat brengsek lakukan ad hominem ya. Dan sudah banyak luar biasa dari kalangan anak buah Patong, lalu dari kalangan Suetolio yang kalau debat dengan saya selalu itu. Tahu-tahu lari urusan cerai, termasuk Bang Apollonia Sagala juga demikian. Ujuk-ujuk lari cerai. Ini pengecut-pengecut, orang-orang munafik dan orang-orang yang sebetulnya tidak becus sama sekali dalam debat. Karena tahu dalam argumentasi tidak mungkin bisa menghadapi saya, lalu pakai cara seperti itu. Tapi saya katakan semua bajingan gunakan cara itu, dan semua yang gunakan cara itu adalah bajingan. Saya lanjutkan di discuss lagi. Pada tanggal 15 September, Servetus mengajukan suatu permohonan kepada sidang dalam mana ia menyerang Calvin sebagai penganiayanya, mengeluh tentang kondisinya yang menyedihkan dalam penjara dan kurangnya pakaian yang perlu, dan menuntut seorang pengacara dan pemindahan dari pengadilannya kepada The Large Council. Tadi kan The Little Council ya. The Large Council dari 200, ini 200 orang rupanya ya, di mana ia mempunyai alasan untuk mengharapkan mayoritas orang mendukung dia. Jalan ini mungkin telah diusulkan kepadanya dalam kurung seperti diduga oleh Liliat, oleh Perrin dan Bertelier melalui penjaga penjara Claude de Geneva yang adalah seorang anggota dari Partai Libertine. Ini partai yang anti Calvin itu ya. Pada hari yang sama, The Little Council memerintahkan untuk perbaikan dari pakaian dari orang tahanan itu dalam tanda kurung, tetapi yang ditunda oleh kelalaian yang harus dicela. Ya, kalau ditunda oleh kelalaian memang salah ini ya. Dan mengirimkan kepadanya ketiga dokumen dengan izin untuk membuat jawaban terakhir kepada Calvin, tetapi tidak melakukan apa-apa berkenaan dengan permohonannya pada The Large Council karena tidak mempunyai kecondongan untuk menyerahkan otoritasnya sendiri.
Jadi kalau permohonan untuk lari ke last counter itu ditolak, saudara ya. Permohonan pakaian tentunya diterima, tetapi entah bagaimana kok ada kelalaian dalam melaksanakan. Saya tidak ngerti bagaimana itu bisa terjadi. Jadi ketiga dokumen itu diserahkan kepada dia untuk membuat jawaban terakhir kepada Calvin. Jadi sebetulnya ada sikap fair ya. Calvin membuat, dia memberikan balasan, Calvin berikan balasan lagi, dia boleh balas lagi. Sebetulnya yang terakhir itu paling untung selalu. Ya, jadi yang memulai itu yang rugi, yang terakhir itu yang sebetulnya paling untung betulnya. Jadi jelas bukan sidang yang tidak fair ya. Saya lanjutkan dari Scott. Saat itu segera mempersiapkan suatu jawaban. Nah sekarang perhatikan jawaban ini ya. Kalau tadi di atas dia mesti bebas segala macam, tapi di sini jawab, perhatikan. Saya itu segera mempersiapkan suatu jawaban dengan cara memberikan catatan-catatan yang bersifat kritik atau menjelaskan pada bagian tepi. Dan di antara baris-baris dari pernyataan tertulis dari Calvin dan pendeta-pendeta, catatan-catatan ini penuh dengan caci maki yang paling kasar dan terlihat seperti hasil dari seorang gila. Ia menyebut Calvin berulang-ulang sebagai seorang pendusta, seorang penipu, seorang hina yang menjijikan, pakai bahasa Latin, nebulo pessimus, seorang munafik, seorang murid dari Simon tukang sihir, dan sebagainya. Ambil contoh-contoh ini kata-katanya rupanya dikutip betul-betul ya. Apakah kamu menyangka bahwa kamu adalah seorang pembunuh manusia? Aku akan membuktikannya oleh tindakan-tindakanmu. Kamu tidak berani menyangka bahwa kamu adalah Simon tukang sihir. Berkenan dengan aku teguh dalam suatu perkara yang begitu bagus dan tidak takut mati. Kamu menangani argumentasi yang kelihatan bagus, tetapi salah tanpa kitab suci. Kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu melorong seperti seorang buta di padang pasir. Kamu berdusta. Kamu pemfitnah yang tidak berpendidikan. Kegilaan ada dalam kamu pada waktu kamu menganiaya sampai mati. Aku berharap bahwa semua magicmu masih tetap ada dalam perut ibumu. Aku berharap aku bebas untuk membuat katalog tentang kesalahan-kesalahanmu. Siapapun yang bukan seorang Simon tukang sihir dianggap seorang pelagian oleh Calvin. Karena itu semua yang ada dalam kegeseran dikecam atau dikutuk oleh Calvin. Bahkan rasul-rasul, murid-murid mereka, dokter-dokter kuno dari gereja dan semua sisanya. Karena tak seorang pun pernah menghapuskan sepenuhnya kehendak bebas, kecuali Simon tukang sihir itu. Kamu berdusta 4 kali. Kamu seorang hina yang menjijikkan. Ini pembelaan, saudara. Ini debat di dalam pengadilan. Pertama Calvin menyerang, dia jawabnya masih bagus, dia pun sudah ada kata-kata magian. Calvin balas lagi, dia berikan jawaban yang tidak karu-karuan. Tidak ada lagi pembelaan kecuali maki-makian yang tidak karu-karuan. Dan ini dalam pengadilan. Betul-betul suatu kegilaan betulnya. Kalau saya lanjutkan, David Scaff, ia menyimpulkan dengan pernyataan singkat bahwa doktrinnya dilawan semata-mata dengan suara yang keras, bukan dengan argumentasi atau otoritas apapun. Kalau memang demikian, buktikan, hancurkan argumentasi Calvin. Ternyata tidak ada lain kecuali makian. Dan ia menandatangani namanya sebagai seseorang yang mempunyai Kristus sebagai pelindungnya yang pasti. Ia mengirimkan catatan-catatan ini kepada sidang pada tanggal 18 September. Itu ditunjukkan kepada Calvin. Tentunya Calvin bisa balas lagi. Tapi di sini bagusnya dia. Tetapi ia tidak merasa perlu untuk membuat suatu jawaban. Sikap diam dalam kasus ini lebih baik daripada ucapan atau pidato. Lah memang tidak ada argumentasi kok yang dijawab apanya. Cuma ada makian. Sikap diamnya Calvin ini bagus sekali saya pikir. Dan ini juga merupakan kata-kata dari David Scaff mestinya. Dan di sini David Scaff tidak menganggap Calvin sebagai bagus, karena ini luar biasa bagusnya sikapnya. Bisa diam saja, tidak usah dijawab. Karena itu debat antara dua ahli teologi itu diakhiri. Berarti salah satu yang terakhir,
karena Calvin tidak memberikan jawaban. Ya, dia melihat, tidak perlu ditanggapi, tidak ada argumentasi buat apa. Dan pengadilan menjadi suatu urusan dari gereja Protestan Swiss yang harus bertindak sebagai juri. Jadi ini sidangnya kedua, lalu sudah ada dokumen-dokumen itu, berarti dokumennya jadi 4. Lalu sekarang diserahkan kepada kota-kota yang lain dari Swiss. Bukan sidangnya diserahkan ke sana ya. Ini cuma minta konsultasi. Tunjukkan data-datanya, debatnya, berikan ke sana. Menurut pandanganmu bagaimana? Itulah konsultasi gitu ya. Bukan kekuatan hukumnya lalu diberikan ke sana. Ini kota yang berbeda, tidak memungkinkan itu. Sekarang poin C sudah ya. Jadi poin A itu sidang pertama, poin B sidang yang kedua di Geneva, dan poin C, The Little Council ini berkonsultasi dengan gereja-gereja di Swiss, kota-kota yang lain di Swiss. Ya, ini kata-kata David Schaff. Pasal 153. Konsultasi dari gereja-gereja Swiss. Sikap menentang yang berani dari Servetus pada tanggal 19 September, The Little Council sesuai putusan pada tanggal 4 menyerahkan atau merujuk kasus Servetus kepada hakim dan pendeta-pendeta dari gereja Reform dari ini kota-kota 4 ya, Bern, Zurich, Schaffhausen dan Basel untuk penghakiman mereka. 2 hari setelahnya Sequimos Gernos sebagai utusan resmi diutus dengan cepat pada misinya dengan sebuah surat yang ditujukan kepada banyak orang dan dokumen-dokumen, yaitu debat teologia antara Calvin dan Servetus, sebuah salinan dari buku The Restitution of Christianity, dan tulisan-tulisan dari Tertullian dan Irenaeus yang adalah otoritas bapak-bapak gereja utama yang dikutip oleh kedua pihak. Ya, dikirim secepat mungkin kepada gereja-gereja itu. Sekarang saya lanjutkan David Schaff lagi. Kasus Servetus dibuat tergantung pada hasil dari misi ini. Servetus sendiri telah menyatakan suatu keinginan bahwa jalan ini harus diambil. Ya, karena dia beranggapan gereja-gereja itu lebih toleran itu ya. Kelihatannya sambil berharap untuk mendapatkan suatu kemenangan atau setidaknya suatu kelolosan dari hukuman mati. Pada tanggal 22 Agustus mau dibuang dari Geneva. Tetapi pada tanggal 22 September ia meminta sidang mengadili Calvin dan menyerahkan suatu daftar artikel pada mana ia harus diinterogasi. Dengan demikian ia mengakui hak dari sidang sipil dalam persoalan-persoalan tentang pandangan-pandangan religius yang tadinya telah ia tolak. Ya, kalau dia bisa minta sidang itu mengadili Calvin, berarti dia mengakui otoritas dari sidang itu, bukan? Ini jadi bumerang untuk menyerang dirinya sendiri sebetulnya, dan mau untuk merisikokan nyawanya pada keputusan asalkan musuhnya terbuka pada nasib yang sama. Di antara 4 alasan-alasan yang besar dan tidak bisa salah, ini menurut dia tentu saja ya, besar dan tidak bisa salah, mengapa Calvin harus dihukum? Ia memilih atau menunjuk fakta bahwa ia ingin menindas atau menekan kebenaran Yesus Kristus dan mengikut doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran dari Simon tukang sihir, menentang semua dokter-dokter yang pernah ada dalam gereja. Saya pikir orang ini bertindak secara luar biasa tolol dan luar biasa gila, karena tuduhan yang dia berikan kepada Calvin itu begitu tidak masuk akal, membutuhkan orang yang betul-betul sinting untuk mau menerima omongan dia. Dan dalam tuduhan yang sinting itu dia meletakkan nyawanya. Ini gila, bukan main. Dia menyatakan dalam permohonannya bahwa Calvin seperti seorang tukang sihir harus dimusnahkan, dan barang-barang atau harta bendanya disita dan diberikan kepada Servetus sebagai kompensasi untuk kerugian yang telah ia alami melalui Calvin. Sekarang saya lanjutkan. David Schaff tetap menyingkirkan Calvin dari posisi kedudukannya, kata Lillian, menguasai dia dari Geneva, memuaskan suatu pembahasan yang adil. Ini adalah tujuan-tujuan ke arah mana Servetus lari cepat-cepat. Tetapi sidang tidak mempedulikan permohonannya. Dan ini jelas-jelas sangat-sangat tepat, karena tidak ada tuduhan dia terhadap Calvin yang masuk akal ataupun benar. Sama sekali semuanya salah dan betul-betul suatu kegilaan. Saya lanjutkan.
Jadi sekali lagi pada tanggal 10 Oktober ia mengirim sebuah surat yang lain pada sidang, memohon dengan sungguh-sungguh pada mereka demi kasih Kristus untuk memberinya keadilan sedemikian rupa seperti yang mereka tidak akan tolak untuk berikan kepada seorang Turki, dan mengeluh bahwa tak ada apapun yang telah dilakukan untuk kenyamanannya seperti yang dijanjikan, tetapi bahwa ia berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Ini masuk akal kalau permintaan ini ya. Permohonan ini mendapatkan hasil. Lord Sindik Darlot dan Sekretaris Negara Claudia Rosat diperintahkan untuk mengunjungi penjaranya dan untuk menyediakan pakaian untuk mengurangi penderitaannya. Ya, nggak tahu bagaimana bisa tidak punya pakaian, nggak ngerti. Ya, dalam hal ini perintahnya dia masuk akal, tapi beda dengan yang tadi, begitu tidak masuk akal. Terus David sekali lagi, pada tanggal 18 Oktober utusan dari negara kembali dengan jawaban-jawaban dari 4 gereja-gereja asing. Cepat saudara, tidak lama saudara ya. Jawaban-jawaban itu segera diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan diperiksa oleh hakim-hakim. Kami telah mengetahui isinya. Gereja-gereja dengan suara bulat mengecam doktrin-doktrin teologia dari Servetus dan menyatakan rasa hormat dan perasaan senang untuk Calvin dan rekan-rekannya. Berarti saudara, waktu konsultasi 4 kota itu gereja-gereja reform di sana dengan suara bulat ya, jadi ini mutlak, tidak ada yang pecah pandangannya atau apapun, tidak ada, semua suara bulat mengecam doktrin teologi Servetus dan rasa hormat perasaan senang untuk Calvin. Jadi mereka pro Calvin dan jelas tentang Servetus. Bahkan Bern yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Calvin, saudara, salah satu kota yang dirujuk itu tidak punya hubungan baik dengan Calvin. Ini semua laki-laki menunjukkan, saudara, tidak ada Calvin diktator. Kalau Calvin diktator di Geneva, ya dia tidak akan rujuk ke Bern. 3 kota yang lain mungkin tidak apa-apa, tapi satu kota ini tidak punya hubungan yang baik dengan Calvin. Dan 2 tahun sebelumnya telah menasihatkan suatu toleransi dalam kasus Bolsek, menganggap Servetus seorang bidat yang jauh lebih berbahaya dan menasihatkan untuk menyingkirkan wabah atau gangguan ini. Jadi Bern ini yang pada waktu kasus Bolsek itu toleran, mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Calvin, toleran pada waktu Bolsek, tapi dalam kasus Servetus ini mereka tidak bisa. Mereka anggap Servetus seorang bidat yang jauh lebih berbahaya dari Bolsek tentu saja, dan menasihatkan untuk menyingkirkan wabah atau gangguan ini. Ini dianggap sebagai wabah. Karena zaman sekarang mungkin wabah virus corona begitu ya. Ini harus disingkirkan secepatnya gitu ya. Tetapi tidak ada dari gereja-gereja yang dikonsultasi mengusulkan secara eksplisit hukuman mati. Tapi saudara, kalau di sini menasihatkan untuk menyingkirkan ini kan ya sebetulnya hukuman mati itunya ya. Tapi secara eksplisit hukuman mati enggak. Mereka menyerahkan cara hukuman pada kebijaksanaan dari suatu negara yang berdaulat. Jadi mereka cuma mengatakan ini bahaya, bidat, memang betul, Calvin benar, Servetus salah, hukumannya serahkan kepada Geneva ya. Tetapi Haller, pendeta dari Bern, ini Bern lagi saudara ya, menulis kepada Bullingham dari Zurich bahwa seandainya Servetus jatuh ke dalam keadilan dari kuasa orang-orang Bern, ia tidak diragukan sudah dihukum mati dengan api. Jadi saudara, ini bukan keputusan, ini cuma seandainya. Seandainya jatuh ke tangan Bern, sudah pasti Servetus dihukum bakar. Berarti kota-kota ini, kalau yang 3 itu malah tidak ada permusuhan dengan Calvin atau tidak ada rasa sentimen, tapi Bern yang paling ada hubungan buruk dengan Calvin, ini saja menjatuhkan hukuman mati boleh dikatakan seandainya Servetus ada dalam kuasa mereka ya. Jadi kalau nanti Geneva menjatuhkan hukuman mati dibakar, itu bukan sesuatu yang aneh. Kota-kota yang lain juga demikian, Wina, Katolik juga begitu, ini reform semua begitu semua. Sekarang David sekali lagi, tuduhan yang paling keras terhadap dia adalah penghujatan.
Cocok omongannya Suyanto Liao? Saya selalu gempur Suyanto Liao karena memang ini tujuan dari seluruh seri yang saya bahas, ya. Fitnah dia harus dihancur leburkan. Dan saya buat semua orang yang mendengar saya melihat bukti dari buku sejarah yang boleh dianggap pakai top yang pernah ada. Kalau Suyanto Liao mengatakan Servetus itu orang baik, masih ingat? Lalu dia cuma mengkritik ajaran Calvin. Bahkan dikatakan dia berani datang ke Geneva karena dia sama sekali tidak mikirkan Calvin bisa begitu kejam mau bunuh dia hanya karena dikritik ajarannya. Saudara, di sini dikatakan tujuan yang paling keras terhadap dia adalah penghujatan. Seandainya dia cuma sesat, tapi tidak memaki-maki Cerberus lah, apa monster kepala 3 dan sebagainya, mungkin dia tidak dihukum mati. Mungkin bisa dihukum mati, tetapi mungkin belum tentu. Tapi yang paling keras tujuannya penghujatan. Boleh nggak memberikan pernyataan singkat kepada seorang Polandia bahwa seandainya iblis sendiri keluar dari neraka, ini sebetulnya kata-katanya aneh ya. Kalau iblis keluar dari neraka berarti dia anggap iblis sudah di dalam neraka, begitu ya. Bollinger ini kalau begitu sebetulnya teologinya agak beres sebetulnya dalam hal ini. Ya, tapi ini pokoknya kata-kata dia. Seandainya iblis sendiri keluar dari neraka, ia tidak bisa menggunakan bahasa atau kata-kata yang lebih menghujat Trinity Tunggal daripada orang Spanyol ini. Cerberus kan orang Spanyol ya. Dan Peter Martyr yang hadir pada saat itu menyetujuinya dan berkata bahwa seorang anak setan yang hidup seperti itu tak seharusnya ditoleransi dimanapun. Ya saudara, orang-orang ini semua setuju ya dengan hukuman mati ya. Saya lanjutkan, bahkan sekarang kita tidak bisa membaca beberapa kalimat-kalimatnya terhadap doktrin Tritunggal tanpa merasa gemetar. Sekarang, maksudnya pada zaman Philip Schaff nulis ya, sampai saat ini pun ya, kita tidak bisa membaca kalimat-kalimatnya yang memaki-maki Tritunggal itu tanpa merasa gemetar itu ya. Saking parahnya penghujatan yang dia lakukan itu ya. Servetus kekurangan rasa hormat atau takut, dan suatu perhatian atau rasa hormat yang layak atau sopan untuk perasaan-perasaan dan keyakinan-keyakinan paling keramat dari mereka yang berbeda dengan dia. Tetapi di sana ada suatu salah pengertian pada kedua pihak. Laki-laki ini kata-katanya David Schaff ya. Ia tidak bermaksud untuk menghujat Allah yang benar kepada siapa ia sendiri percaya, tetapi hanya 3 Allah-Allah palsu dan bersifat khayalan, sebagaimana ia mengerti secara salah tentang mereka. Sedangkan bagi semua orang-orang Kristen Ortodoks, mereka adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari satu Allah yang kekal terpuji. Saudara, ini pertama saya berikan catatan ya, yang warna hijau ini lagi-lagi kata-kata tolol dari David Schaff. Semua penghujat mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan orang-orang yang kepercayaannya mereka hujat. Tetapi dia tidak perlu atau harus menunjukkannya dengan hujatan seperti itu. Dia bisa sekedar mengatakan dia itu nggak mau salah atau tidak mau sesat. Lalu mengapa dia melanjutkan dengan lebih jauh lagi menggunakan istilah-istilah seperti Cerberus, monster berkepala 3 dan sebagainya? Jadi saudara, ini kata-kata tolol lagi dari David Schaff menurut saya. Yang kedua, yang warna merah dan saya cetak dengan huruf besar tadi pada baris pertama tadi ya, sangat perlu ditekankan. Tujuan yang paling keras adalah penghujatan. Dan itu dilakukan dengan kata-kata yang luar biasa buruknya. Jadi jelas tujuannya bukan sekedar anti Calvin sebagaimana difitnahkan oleh Suyanto Liao yang mulutnya memang mulut busuk. Dan berkenaan dengan orang busuk ini ada kemiripan dengan Servetus. Seandainya dia hanya mengatakan Calvin salah atau Calvin tersesat, saya tidak akan menganggap dia sebagai pemfitnah dan saya tidak akan menganggap dia sebagai musuh. Tapi dia memang memfitnah dan secara terus-menerus memfitnah. Sudah dibuktikan pun dia terus memfitnah.
Dan kalau saya menyebutnya sebagai pemfitnah, saya menyebut dia sebagai bukan Kristen, saya menyebut dia sebagai nabi palsu, dan saya secara jelas terang-terangan mengatakan saya anggap dia sebagai musuh yang harus dihancurkan. Saya tidak akan hancurkan dia secara fisik, tapi saya hancurkan dia, setidaknya saya berusaha menghancurkan dia melalui argumentasi. Ya, saya terang-terangan kalau ngomong, saya tidak pakai tadi ngaling-ngaling. Orang ini saya anggap sebagai musuh, bukan karena dia tidak setuju dengan Calvin atau Calvinisme. Ellen Clark, Lenski, semua tidak setuju dengan tulip, predestinasi dan sebagainya. Tapi apakah saya menganggap Ellen Clark, Lenski sebagai musuh? Tidak. Ada banyak orang Armenia tidak setuju dengan Calvin, tapi saya tidak menganggap mereka sebagai musuh. Tapi bajingan satu ini memfitnah tidak karu-karuan. Sudah dibuktikan fitnahnya pun tidak tahu malu dan terus memfitnah. Saya terang-terangan dia musuh saya, dan saya berusaha menghancurkan dia dengan argumentasi. Saya bukan orang gila lalu berusaha hancurkan dia dengan datangi lalu bunuh dia. Tidak. Tapi berusaha hancurkan dia dengan argumentasi, pasti pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Saya pikir orang-orang yang pro dia, dari kata-kata saya ini bisa melihat, kalau bandingkan saya dengan Suryantolio, siapa yang jujur, tulus, ngomong apa adanya, dan siapa yang munafik. Seorang munafik tidak akan ngomong seperti saya, saudara. Mungkin akan ngomong, oh Suryantolio itu saya tetap mengasihi, ya, tetap saudara seiman saya. Saya tidak mau ngomong segala macam kentut busuk model seperti itu, ya. Kalau bagi saya yakin dalam diri saya bukan dosen saya, dia bukan dia nabi palsu, dan saya katakan dia musuh saya. Saya katakan itu, ya, tanpa tertinggal-ngaling. Dan saya tidak takut orang mau bicara apa tentang saya dalam urusan itu. Orang ini memang seorang yang mestinya musuh dari kebenaran. Dan semua orang yang cinta kebenaran seharusnya memusuhi bajingan satu ini, sama seperti orang pada waktu itu memusuhi Servetus. Kalau saudara memang pro kebenaran, silahkan cek siapa yang benar, Suryantolio atau saya. Kalau saudara memang menganggap saya benar, dan dia memang adalah musuh dari kebenaran, pemfitnah, saudara mestinya ikuti jejak saya, menganggap orang ini sebagai musuh dan berusaha menghancurkan dia dengan argumentasi. Saya ulang, saya tidak ada keinginan apapun, kecenderungan apapun hancurkan dia secara fisik, tidak. Tapi menghancurkan dengan argumentasi itu pasti, dalam setiap kesempatan yang memungkinkan. Sekarang saudara, saya berikan komentar dari orang yang berbeda, ya. Kok terus David Kaff, ya. Saya tidak mau satu sumber, sekalipun David Kaff saya ambil mayoritas, tetapi ada tetap sumber yang lain saya ambil ringkas-ringkas saja. Williman atau Williman atau bagaimana bacaan saya tidak ngerti. 38 artikel tujuan disusun oleh Calvin. Jadi ringkasan saja, ya. 2 pemeriksaan terjadi. Pada pemeriksaan yang kedua, Servetus berkeras pada satu dari kesalahan atau kesesatannya, yaitu bahwa segala sesuatu, bahkan bangku penopang kaki ini adalah zat dari Allah. Cocok tuh, ya. Pernah ada dalam kali yang lalu, ya. Sekarang orang yang sama lagi mengatakan, setelah pemeriksaan lebih jauh, artikel-artikel ini dengan jawaban-jawaban dari orang yang dituduh ini dikirimkan kepada gereja-gereja dari Zurich, Bern, ya ejaannya beda, tapi ini kota yang sama dengan Bern tadi, Basel dan Schaffhausen, dengan tutup permohonan untuk pandangan mereka. Jawaban Farrell layak untuk dicatat. Nah, ini tidak ada tadi, tapi ini tambahan di sini. Jawaban Farrell layak untuk dicatat.
Merupakan suatu keajaiban jika orang itu pada waktu mengalami kematian, pada suatu berbalik pada Tuhan, mengalami hanya satu kematian, sedangkan ia layak mati 1000 kali. Orang-orang zaman itu pembunuh semua, saudara. Itu memang sikap orang pada zaman itu. Jadi tidak bisa kita mau mengatakan salah, karena pada zaman itu memang bidah, apalagi penghujat seperti itu. Semua mereka boleh dikatakan secara seragam mengatakan orang itu harus hukum mati. Jadi mau menyalahkan Calvin yang hidup pada zaman itu, Calvin itu lain sendiri, omong kosong, saudara. Saya lanjutkan film-film ini. Semua kejadian-kejadian ini membuktikan bahwa pengadilannya panjang, ditandai oleh pertimbangan yang hati-hati dan teliti, dan cukup sesuai dengan tuntutan-tuntutan dari zaman itu. Semua tokoh-tokoh reformasi yang dimintai pertimbangan menyetujui hukuman yang diumumkan. Jadi saudara, kalau Calvin ini mau dianggap salah, maka mereka ini juga salah, saudara. Semua yang setuju, kota-kota yang setuju, orang-orang itu Farel dan sebagainya, pendeta Ben tadi, semua salah juga. Mereka mau setuju dengan Calvin kok. Saya akhiri sampai di sini. Yang di sini belum saya terjemahkan. Jadi saya tunda entah kapan untuk melanjutkan. Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah bisa menambah lagi satu session pembahasan tentang Calvin dan Servetus, dan menunjukkan lagi bahwa fitnah terhadap Calvin sama sekali tidak berdasar. Dan kami berdoa supaya engkau bekerja juga, sehingga melalui khotbah-khotbah ini maka Calvin betul-betul bisa dibersihkan dari segala fitnah yang kurang ajar. Tuhan, kami berdoa untuk sikon saat ini di mana Indonesia juga menghadapi wabah dari virus corona ini. Banyak gereja yang dengan cepat mengubah kebaktian menjadi online, rasanya tanpa pergumulan. Pak Tong masih mengumumkan sampai tanggal 21 untuk memutuskan tanggal 22 ada kebaktian yang bagaimana. Kamu sendiri punya pergumulan yang sama dalam hal semacam demikian. Sekalipun jumlah jemaat yang sedikit di tempat ini membuat kami sebetulnya berisiko jauh lebih kecil daripada gereja-gereja yang besar. Tapi tetap Tuhan, tolong berikan hamba-Mu hikmat. Dan semua hamba Tuhan, gembala-gembala sidang dari gereja manapun, hikmat dan kebijaksanaan, supaya bukan hanya mengumpulkan, tetapi nanti mengambil keputusan yang betul-betul sesuai kehendak Tuhan. Karena kami tahu di satu sisi kebaktian merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi sisi lain, kalau kebaktian diteruskan, ini bisa menjadi satu sarana matinya banyak orang. Maka kami bisa melakukan pembunuhan karena kelalaian kami. Tolong berikan kami bimbingan dan pengarahan, keputusan yang bagaimana yang harus kami lakukan. Kalau Engkau tetap menghendaki kebaktian seperti biasa, tolong Tuhan berikan perlindungan dan penjagaan. Kami berdoa untuk semua orang Kristen, semua hamba Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu juga, secara khusus dari gereja kami, supaya semuanya makin sadar akan bahayanya virus ini.
dan secara sungguh-sungguh berhati-hati untuk tidak membuat dirinya tertular dengan segala macam anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sebagainya. Ada orang-orang yang tidak mau tahu, tolong supaya mereka mau tahu. Dan tolong supaya semua secara serius berusaha melakukan apapun yang dianjurkan supaya diri tidak tertular. Kami tahu Tuhan bahwa mengisolasi secara mutlak tidak memungkinkan. Kami tetap harus belanja. Dan pada waktu belanja berurusan dengan orang, berurusan dengan uang, berurusan dengan tukang parkir. Tidak bisa tidak ada sentuhan-sentuhan, tidak bisa tidak ada kontak-kontak, apakah langsung dengan orang atau melalui benda. Tapi biarlah kami melakukan semaksimal yang kami bisa lakukan. Dan untuk sisanya kami mohon perlindungan dari Tuhan. Supaya jangan ada, kalau boleh, orang Kristen yang terkenal. Kami bicara tentang orang Kristen yang sungguh-sungguh, kami bicara tentang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, kami bicara tentang gereja yang sungguh-sungguh. Dan cara khusus gereja kami. Tolong lindungi dan jaga Tuhan. Kalau boleh, supaya obat atau vaksin secepatnya ditemukan dan bisa diproduksi secara massal dan membuat virus ini berhenti. Tapi kalau engkau punya rencana yang berbeda, seperti yang diduga oleh hambamu, biarlah manusia bisa disadarkan akan rencanamu itu. Dan seluruh dunia mau tunduk pada rencanamu. Sehingga virus ini bisa ditarik kembali. Sebentar kami akan pulang, kami mohon kau sertai dan lindungi dalam perjalanan sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.